Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat edukasi yang dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa pada program Belajar di Rumah Pasti Bisa. Tetap di rumah, jaga kebersihan dan kesehatan, dan selalu cuci tangan. Saksikan siaran ini melalui laman di tve.kemdikbud.go.id atau juga di http://kemendikbud.go.id/UCTV atau juga http://kemendikbud.go.id/video atau bisa juga di laman aplikasi Android TV Edukasi. Oke, sahabat adik-adikku yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum Pascal. Kelanjutan dari fluida statis yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Bagaimana hukum bunyi Pascal itu? Atau apa itu hukum Pascal? Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kita perhatikan, ini adalah contoh dari alat hukum Pascal itu, atau alat penyemprot hukum Pascal. Jadi di sana ada sebuah piston. Ini piston, kemudian ada zat cair atau air, taruhlah begitu ya. Kemudian ada sebuah tabung, yang mana tabung itu mempunyai lubang-lubang di sekeliling permukaannya. Nah, ketika ini didorong ke depan, maka secara otomatis tekanan yang diberikan oleh dorongan ke depan itu akan diteruskan ke segala arah oleh seluruh permukaan zat cair yang ada di dalamnya, tanpa terkecuali ketika dia melalui suatu lubang-lubang yang terdapat pada ujung atau tabung di sebelah kanan. Maka air itu akan mendapat tekanan keluar. Jadi akan keluar seperti itu. Perhatikan juga tabung berikutnya. Ini ada sebuah tabung dengan posisi yang berbeda. Jadi ada tekanan ke bawah. Kemudian tekanan itu akan diteruskan ke segala arah, begitu. Kemudian di sana ada lubang yang 4, maka otomatis air itu akan bergerak ke luar. Nah, prinsip ini dipergunakan oleh kita atau kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada pompa hidrolik pengangkat mobil. Kita kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ingin mencuci kendaraan kita, maka di sana kita bisa melihat bahwa kendaraan itu bisa naik terangkat ke atas dengan sendirinya. Ini adalah salah satu dari contoh untuk hukum Pascal. Kita akan mempelajarinya lebih detail lagi. Ketika sebuah mobil itu bisa terangkat ke atas, sebenarnya di dalam atau posisi di bawah dari mesin pengangkat mesin hidrolik itu terdapat suatu posisi seperti pada gambar ini. Ya, di sana ada tabung yang di sebelah kiri itu lebih kecil daripada tabung yang di sebelah kanan. Kemudian dia diisi oleh zat cair atau fluida. Kemudian apabila di sebelah kiri itu diberikan gaya ke bawah, gaya bawah dengan gaya tertentu, maka tekanan akan diteruskan ke segala arah sampai tekanan itu mendorong itu namanya piston ya, piston yang ada di kanan itu untuk ke atas sehingga bisa mengangkat mobil. Nah, yang menjadi permasalahannya, kenapa yang di sebelah kiri itu kecil, yang di sebelah kanan besar? Karena hal ini, tekanan itu seperti yang sudah kita bahas mengenai tekanan pada zat padat beberapa waktu yang lalu, bahwa tekanan itu mempunyai rumus F per A ya. Jadi tekanan yang diberikan pada sebuah benda itu tergantung dari gayanya dan luas penampangnya. Kalau di situ luas penampangnya itu kecil, maka otomatis tekanannya besar.
sehingga gayanya juga memberikan gaya yang besar. Kalau luas permukaan A itu besar, akan memberikan gaya yang tekanan yang kecil, sehingga gayanya pun kecil. Nah, di sini tekanannya besar, maka luas permukaannya besar. Maka yang di sebelah kiri hanya dengan gaya sedikit saja bisa memberikan gaya ke atas yang lebih besar, sehingga dia mampu mengangkat mobil. Adik-adik yang dari rumah, bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini konsepnya yang tadi, ada tabung 1 atau tabung di sebelah kiri 1, yang kedua, kemudian ada tekanan ke bawah, gaya menyebabkan tekanan, kemudian ke segala arah, terus menekan ke atas dengan gaya F2. Nah, secara umum, rumus dari hukum Pascal itu adalah P1 sama dengan P2. Di sebelah kiri tekanan 1 sama dengan tekanan yang kedua. Jadi P1 sama dengan P2. P1 rumusnya adalah F dibagi dengan A. Tadi di depan sudah kita singgung bahwa rumusnya itu F dibagi dengan A. Karena ini identitas untuk posisi di sebelah kiri yaitu 1, maka P1 sama dengan F1 dibagi A1. Kemudian P2, F2 dibagi dengan A2. Ya, F2 dibagi dengan A2. Sehingga persamaannya F1 sama dengan F2 kali A1 dibagi A2. P1 adalah tekanan pada pengisap yang pertama, P2 adalah tekanan pada pengisap yang kedua, F1 adalah gaya pada pengisap yang pertama dengan satuan Newton, F2 adalah gaya pada pengisap yang kedua dengan satuan Newton, A1 adalah luas pada pengisap yang pertama dengan satuan meter persegi, A2 adalah luas pada pengisap kedua dengan satuan meter persegi. Gimana adik-adikku yang dari rumah? Sudah dihafal? Jadi P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa contoh-contoh daripada hukum Pascal itu? Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Tadi sudah disebutkan ya, di awal ada gambar mengangkat mobil, kemudian ada rem hidrolik, alat pengangkat mobil. Kemudian ada pompa hidrolik. Kita lihat satu persatu. Ini adalah pompa ya. Di sebelah kiri ada pompa, yang ini ada tekanan. Kemudian kalau ini ditekan ke bawah, maka tekanan itu akan diteruskan oleh udara di sini. Kemudian dikeluarkan di posisi di sini. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah sebuah model hidrolik yang bisa adik-adikku di rumah coba untuk membuatnya dengan suntikan. Ini ada suntikan ya. Suntikan diberi selang, kemudian dihubungkan ke bagian dari dongkrak itu. Nah, ketika ini ditekan, maka akan mendorong ini ke depan sehingga akan mengangkat posisi yang sudah dibentuk. Kemudian ini adalah dongkrak hidrolik. Ketika kita menggunakan pada kendaraan kita untuk mengambil ban dan memasang ban. Jadi posisinya bisa diibaratkan seperti itu. Ada luas tabung 1, ada luas tabung 2. Ketika luas tabung 1 ditekan, maka tabung 2 pun akan memberikan tekanan ke atas, kemudian memberikan gaya ke atas. Kemudian ini adalah rem hidrolik pada sebuah kendaraan ya. Bagaimana cara kerjanya? Di sana ada suatu cairan, ini cairan yang ada berada di dalam. Kemudian ini ada masuk ke rem cakramnya. Ini posisi pada
rem tersebut, ada sepatu rem, ada tromol rem. Kemudian di sebelah kiri ini diposisikan atau dilihat dari posisi tegak lurus terhadap rem tersebut. Jadi ini cakramnya. Jadi ketika pedal itu ditekan, nah gitu, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah. Jadi akan menekan di kampas tersebut, sehingga kampas tersebut akan memegar atau menguncup. Jadi ketika dia memegar atau menguncup, akan menekan piringan, sehingga piringan itu bisa diperlambat putarannya. Jadi kalau seandainya ini bocor, maka ini tidak berguna. Kalau tidak bisa berguna, maka otomatis tidak bisa berfungsi rem hidroliknya. Nah, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh perhitungan di dalam soal. Coba dibaca. Ada 2 buah tabung yang berbeda luas penampangnya, saling berhubungan satu dengan yang lain. Tabung ini diisi dengan air dan masing-masing permukaan tabung ditutup dengan penghisap. Luas penghisap A1 sama dengan 50 cm persegi, sedangkan luas penghisap A2 adalah 250 cm persegi. Apabila pada penghisap A1 diberi beban seberat 100 Newton, berapakah besar gaya minimal yang harus bekerja pada A2 agar beban tersebut dapat diangkat? Oke, adik-adik yang dari rumah bisa dibaca. Kita bisa lihat di papan tulis. Jadi ada tabung tadi, kemudian ada A1. Ini posisi tabung 1, ini tabung 2. Yang mana tabung 1 itu luas permukaannya A1 gitu. Kemudian tabung 2 itu luas penampangnya 50 cm persegi. Kemudian yang A2 250 cm persegi. Jadi luas penampang ini ya. Maka berapa besar gaya yang ditimbulkan pada tabung yang kedua jika diberikan beban W? Ya. Kita tahu bahwa P1 itu sama dengan P2. F1 dibagi dengan A1. Ini F1 ini adalah W itu sendiri, F1 sama dengan P2F, berarti ini 2 ya. F2 dibagi dengan A2. Kita lihat tadi F1-nya berapa? A1 dan A2-nya sudah terlihat di situ. Oke, adik-adik yang di rumah, coba dihitung. Kita lihat sama-sama ya hasilnya. A1 tadi 50 cm persegi. A2 adalah 250 cm persegi. F1 adalah 100 Newton. Kemudian ditanya berapa F2. Kita langsung masuk ke rumus. F1 dibagi F2 sama dengan F2 dibagi A2. Ya. F1-nya adalah 100 dibagi dengan 50, kemudian F2 dibagi dengan 100. Sehingga ketemu F2 sama dengan kali silang 100 kali 100 dibagi dengan 50. Sehingga jawabannya adalah 200 Newton. Bagaimana adik-adikku yang di rumah? Bisa mengikuti? Bisa ya? Moga-moga bisa. Kita lanjutkan lagi ke soal yang kedua. Jari-jari penampang besar dongkrak atau dongkrak hidrolik adalah 2 cm. Dan jari-jarinya
atau jari-jari penampang kecil adalah 25 cm. Berapa gaya yang diberikan pada penampang kecil untuk mengangkat sebuah truk seberat 2 ton? Perhatikan adik-adikku yang dari rumah, sahabat edukasi. Di situ apa ada perbedaan dengan soal yang pertama? Ada, ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di jari-jari. Ya, di situ jari-jari. Padahal rumusnya tadi P itu sama dengan F per A. Ya, F per A ya. Coba sekarang kita ingin membuat rumus yang berkaitan dengan rumus jari-jari. Ya. Di dalam suatu perumusan, ya ini itu adalah tabung ya. Nah, jadi begini. Ini juga demikian. Ini adalah tabung. Nah, tabung ini, misalkan ini kondisi 1, ini kondisi 2, atau tabung 1, ini tabung 2. Bentuknya apa adik-adikku di rumah? Adalah lingkaran ya. Lingkaran. Sehingga luas permukaan itu bisa diwakili oleh luas dari permukaan itu sendiri. Kita tahu bahwa luas lingkaran itu apa rumusnya? Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, di situ ada kuadratnya. Sehingga rumus yang tadi tekanan P1 yang mana sama dengan P2 adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Itu bisa kita ubah menjadi pi r kuadrat, atau karena kita hanya ingin mengetahui perbandingannya saja di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama, maka kita ambil r kuadratnya saja, sehingga kita bisa ubah menjadi F1 dibagi R1 kuadrat sama dengan F2 dibagi R2 kuadrat. Nah, ini adalah rumus yang harus dipakai untuk menjelaskan atau menghitung dari soal yang ini. Coba adikku diketahui dulu. Ya, diketahui dulu apa yang ada di dalam soal, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian gunakan rumus yang itu. Ingat ya. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui R1 2 cm atau 0,02 meter, R2 25 cm atau 0,25 meter, kemudian A1 bisa kita cari, kita masukkan di situ pi r kuadrat ya, pi r kuadrat akhirnya ketemu 0,01256 meter kuadrat. Kemudian A2 pi 0,25 kuadrat, karena di situ R-nya adalah 0,25 sama dengan 0,19625 meter persegi, sehingga F2-nya kita bisa menghitung 20.000 Newton. Karena di dalam soal sudah diketahui. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F1. Ya, atau kita menggunakan rumus bisa F1 dibagi R1 kuadrat sama dengan F2 dibagi R2 kuadrat. Ya. Kita lihat hasilnya. Kalau kita menggunakan rumus yang F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2, tadi sudah kita hitung sebelumnya. A1 berapa? Seperti ini. 0,001256 ya. Kemudian F2-nya adalah 20.000. Kemudian A2-nya adalah 0,19625.
Sehingga kita bisa menghitung kali silang F1 kali 0,1962 sama dengan 20 kali 0,001256. F1-nya adalah 25,12 dibagi 0,19625. Sehingga F1-nya ketemu 28 Newton. Sekarang coba kita cari dengan menggunakan rumus yang R kuadrat ya. R kuadrat. Ya, F1 tadi berapa? F1 kita lihat F1-nya yang ditanya, F1 dibagi dengan H1-nya adalah R1-nya adalah 2 cm, 2 kuadrat sama dengan F2-nya adalah 20.000 dibagi dengan 25 kuadrat. Sehingga kali silang 25 kuadrat kali F1 sama dengan 2 kuadrat kali 20.000. Kita hitung masing-masing sehingga F1 sama dengan 2 kuadrat dibagi dengan 25 kuadrat kali 20.000. Sehingga ketemunya juga sama, yaitu 28 Newton. Nah, begitu. Gimana adik-adikku yang ada di rumah? Bisa dipahami tentang hukum Pascal? Di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali manfaat dari hukum Pascal itu. Misalkan alat penyemprot, nyamuk dan lain sebagainya, itu juga merupakan kaitannya dengan hukum Pascal. Jadi, hukum Pascal tersebut, tadi kita ulang lagi, hukum Pascal adalah apabila sebuah gaya diberikan kepada suatu zat, maka akan memberikan tekanan, dan tekanan itu akan diteruskan ke segala arah. Sehingga dimanapun di dalam zat tersebut akan memberikan tekanan yang sama antara satu permukaan dengan permukaan yang lain. Bagaimana adik-adik yang di rumah? Sudah bisa dimengerti tentang hukum Pascal? Semoga bermanfaat. Tetap di rumah, tetap belajar di rumah. Moga-moga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita pakai sebagai persiapan masa depan kita. Tetap jaga di rumah, jaga kesehatan, dan selalu cuci tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.